Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang bertemakan metode iterasi sederhana. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode iterasi sederhana. Jadi, konsep dasar dari metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contoh, X dikurang E pangkat X sama dengan 0 dirubah menjadi X sama dengan E pangkat X atau GX sama dengan E pangkat X. GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, sebagai contoh, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x ditambah x ditambah 1 dipindah ruas menjadi min x sama dengan x pangkat 3 tambah 2x tambah 1. X sama dengan e pangkat x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 1, gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan konvergen dan divergen. Konvergen adalah kondisi di mana semua persamaan terselesaikan dan menuju ke suatu nilai mendekati. Nah, seperti yang terlihat pada contoh gambar tersebut, konvergen ini hasilnya semakin mendekati titik potong antara garis merah dan hijau atau semakin mendekati titik nol. Nah, sedangkan divergen adalah kondisi di mana semua persamaan tidak terselesaikan dan solusi cenderung menjauh dari nilai mendekati. Nah, divergen ini kebalikannya dari konvergen di mana hasilnya semakin menjauhi titik potong antara garis merah dan hijau atau semakin menjauhi titik nol. Contoh, akar persamaan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3x. Jadi, untuk menentukan nilai dari akar tersebut, yang pertama kita harus mengubah menjadi nilai gx yang baru, yaitu x sama dengan akar 2x tambah 3. Lalu untuk mencari nilai x yang sejati, kita harus menentukan tebakan awalnya, yaitu 4. Kemudian nilai dari errornya, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5. Kawan-kawan juga bisa memahami melalui buku Parinaldi Munir. Kemudian selanjutnya cara kita membuat Excel ataupun manual, yang pertama kita harus mencari nilai iterasinya, yaitu 0, 1, 2, 3 hingga seterusnya. Kemudian tentukan nilai X-nya, yaitu tebakan awal, yaitu 4. Seterusnya kita masukkan rumus SQRT kali 2 kali tabel Excel-nya di 4 tambah 3. Kemudian keluarlah hasilnya. Yang terakhir, kita harus mencari nilai dari error, yaitu absolut, harga mutlak, nilai baru dikurang nilai lama. Jadi, nilai baru di sini yaitu nilai dari rumus SQRT, kemudian dikurang dengan nilai lamanya, yaitu 4, kemudian keluarlah hasil. Lalu, proses pencarian nilainya yang dicari sampai akhir dari penurunannya. Nah, selanjutnya syarat konvergensi. Dalam menentukan GX yang akan digunakan, harus ditentukan terlebih dahulu yang mana GX bersifat konvergen atau bersifat divergen. Nah, jika G aksennya berada di antara 0 sampai 1, maka iterasinya konvergen monoton. Jika G aksennya berada di antara negatif 1 sampai 0, maka iterasinya konvergen tapi berosilasi. Jika G aksennya lebih dari 1, maka iterasinya divergen monoton, dan jika G aksennya kurang dari negatif 1, maka disebut iterasi divergen tetapi berosilasi. XL tambah 1 sama dengan akar 2XL tambah 3. GX sama dengan 2XL tambah 3. G aksen X sama dengan 1 per 2 akar 2XL tambah 3. Tekanan awal 4, G aksen 4 sama dengan 0,3015 kurang dari 1, jadinya konvergen monoton. Baik, saya akan menjelaskan tentang interaksi sederhana dalam program Java. Oke, pertama kita buat dulu scannernya. Di sini saya beri nama dengan kelas interaksi sederhana.
Setelah itu kita buat double sistemnya. Di sini ada sistem out enter experiment. Di sini kita untuk setelah itu ada sistem out desired tolerance. Di sini akan mengulang sebanyak interaksi yang akan kita masukkan. Lalu buat pengulangannya di sini. Dan ada sistem print interaction. Di sini mencetak interaksi pada nilai I dan P. Jika gagal, maka akan mencetak sistem outprint method pilot. Nah, di sini saya buat persamaan akarnya ada. Di sini saya buat sistem persamaan akarnya ada 3 pangkat X, di mana ini adalah nilai GX-nya, sedangkan X pangkat X kurang 3 adalah nilai Fx-nya. Jika kita run, maka akan muncul masukkan nilai terkaan awalnya. Misalnya saya mau masukkan 5 enter. Nah, maka akan muncul nilai toleransinya. Misalnya saya mau masukkan 0,1 enter. Maka muncul masukkan nilai interaksi sebanyak misalnya 10. Enter. Di sini nilai interaksi pengulangannya akan muncul. Kita bisa lihat di sini semakin banyak interaksinya, maka nilai interaksinya semakin kecil. Maka ini yang disebut dengan interaksi sederhana konvergen. Kecepatan konvergensi metode iterasi sederhana dapat dibandingkan dengan menghitung order konvergensinya. Order konvergensi menunjukkan seberapa cepat metode mendekati akar persamaan. Metode dengan order konvergensi yang lebih tinggi akan lebih cepat konvergensinya dibanding dengan metode dengan order konvergensi yang lebih rendah. Metode iterasi sederhana lebih baik daripada metode numerik lainnya untuk mencari akar persamaan nonlinear. Metode iterasi sederhana memiliki beberapa keterbatasan seperti konvergensi yang tidak selalu terjamin dan menjamin kecepatan konvergensi yang dapat bervariasi. Pada beberapa kasus, metode numerik lain seperti metode berseksi atau metode Newton-Raphson mungkin lebih cocok untuk digunakan. Metode iterasi sederhana dapat dihentikan ketika nilai galat mutlak atau galat relatif cukup kecil. Galat mutlak adalah selisih antara nilai perkiraan akar pada iterasi saat ini dan iterasi sebelumnya. Metode iterasi sederhana juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain konvergensi metode tidak selalu terjamin. Kecepatan konvergensi dapat bervariasi tergantung pada persamaan dan nilai awal yang dipilih. Akurasi hasil dapat dipengaruhi oleh kesalahan pembuatan. Metode iterasi sederhana dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menghitung akar pangkat 2 atau 3 suatu bilangan, mencari solusi persamaan nonlinear yang kompleks, memprediksi nilai suatu variabel dalam suatu sistem dinamis, menyelesaikan permasalahan optimasi nonlinear. Baik, adapun kesimpulan daripada metode iterasi sederhana adalah suatu konsep dalam algoritma yang digunakan untuk mencari akar dari persamaan kuadrat dengan memisalkan X dengan sebagian X yang lainnya, sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contoh dari metode ini adalah mencari akar persamaan X dikurang EX.
sama dengan 0 dengan memisalkan nilai X dengan sebagian X lainnya, sehingga diperoleh E sama dengan EX. Metode iterasi sederhana juga dikenal sebagai metode titik tetap, metode langsung, atau metode substitusi beruntun. Kelebihan metode ini adalah prosedur iterasinya mudah dibentuk. Namun, kekurangan daripada metode tersebut adalah proses iterasinya lambat dan tidak dapat mencari akar kompleks imajiner.